Jodoh kiriman Tuhan. Nana merunduk saat dia mendengar penuturan dari Eva bahwa sebenarnya Sebastian ini adalah calon suaminya. Bukan rasa malu karena harga diri, tapi lebih merasa keperasaan bersalah. Nana prihatin pada Sebastian. Maafkan saya, Kang, saya tidak tahu. Bisakah kau berhenti memanggilku Kang? Tanya Sebastian merasa geli. Nana mengangkat pandangannya tanpa ragu. Tapi Akang lebih tua dari saya. Aku tidak ingin disebut dengan panggilan itu. Mas, kau pikir aku ini emas? Bukan seperti itu, Kang. Kan Akang jauh lebih tua dari saya. Ucap Nana tanpa ragu. Tapi kesopanan tetap dia jaga. Nana bukan orang perasa yang sering baper ataupun lemah. Selama posisinya benar, dia selalu berdiri. Tidak sopan jika memanggil nama. Sebastian berdehem. Pokoknya tidak boleh. Nana memilih diam. Apa kau mengerti? Saya mengerti, Kang. Sebastian mengusap wajahnya kasar saat terdengar kembali kata itu. Dia melihat Nana sebagai gadis keras kepala meskipun keadaannya sedang terpuruk. Apa kau tidak ingin minta maaf? Untuk apa? Tanya Nana bingung. Kau pernah melempariku sandal, ingat? Saat Akang liburan itu kesalahan Akang, jadi saya melakukannya supaya tidak terjadi lagi. Beruntung saya melempar sandal. Tetangga sebelah ada yang diintip saat mandi. Pelaku yang diintip itu langsung dibanting bunga. Lah, dia beruntung pakai bunga. Bunga bangkai, Kang. Biar kalau dia kemana-mana rumahnya kecium dari kejauhan. Ucap Nana dengan datar, tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Karena dia memang melakukan hal yang benar. Dan itu membuat pertimbangan yang lain untuk Sebastian. Dia perlu istri yang penurut, bukan yang keras kepala seperti ini. Saat makan malam disajikan, Nana hanya menatap makanan-makanan mewah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Memakannya saja dia kebingungan. Yang Nana tahu, jika banyak makanan sesuatu yang berminyak, maka akan mendapatkan kolesterol lebih cepat. Dan Nana khawatir calon suaminya itu memiliki penyakit itu. Maaf, Kang, kalau boleh tahu Akang ini sakit apa? Apa? Penyakit yang diderita Akang? Alangkah baiknya jika ceritakan di sini, supaya nanti jika menikah, saya bisa menyiapkan makanan sesuai ketahanan tubuh Akang. Saat itulah Sebastian tidak bisa berkata-kata lagi. Dia menarik napas dalam dan menjawab. Darah rendah, sakit kepala, pegal-pegal, dan sakit hati. Nana diam dan dengan polosnya dia bergumam. Itu umum dialami oleh manusia lanjut usia. Apa? Tanya Sebastian menaikkan bicaranya. Nana menggeleng. Dia menatap bagaimana cara Sebastian memakan stik di depannya lalu melakukannya. Kau belajar dengan cepat. Terima kasih. Dan, Kang, Nana tidak berpikir macam-macam tentang Sebastian yang akan memanfaatkannya. Dia hanya berpikir pria itu butuh istri. Jadi kapan kita menikah, Kang? Sebastian diam, dia harus membuat pertimbangan dulu. Dan sepanjang makan malam Sebastian tidak banyak bicara. Hal itu membuat Nana bertanya-tanya. Apakah calon suaminya itu tidak menyukainya atau bagaimana? Apa dia tidak menyukaiku? Tuhan mungkin butuh waktu, tapi memang dia jauh dari pikiranku. Apa yang ada dalam pikiran Anda, Nona? Tanya Epi ikut masuk ke dalam lift untuk mengantar Nana kembali ke dalam kamar. Mereka tidak banyak bicara, bahkan Sebastian pergi lebih dulu karena ada urusan. Itu membuat Nana menghabiskan makan malam dengan alasan tidak boleh membuang-buang makanan. Dia tidak seperti bayanganku. Gumam Nana lagi. Seperti apa Tuhan dalam pikiran Anda, Nona? Tua, berkursi roda, ompong dan beruban. Dia terlihat sehat, mungkin dia memang tidak berpenyakitan. Karena tidak ingin ikut campur dan tidak ingin disangka mempengaruhi pemikiran majikannya, hanya diam. Dia tidak seperti yang butuh istri untuk merawatnya, tidak seperti suaminya tetanggaku, Kak Yumna. Dia sehat sepertinya. Mungkin akan lebih baik jika Anda mandi dan menenangkan diri, Nona. Terima kasih, Panggil saya jika ada apa-apa. Saya ada di luar kamar Anda, Nona. Terima kasih banyak. Sebastian ini bukan ide yang bagus. Menikahi Nana yang keras kepala bahkan dalam keadaannya yang miskin membuat Sebastian mempertimbangkan untuk tidak melanjutkannya. Dia mengambil teleponnya untuk menghubungi Hans. Kau di mana? Tanya Sebastian lupa kalau sebelumnya dia menyuruh Hans membeli anggur. Masih dalam perjalanan, Tuan? Apa ada sesuatu yang lain yang Anda inginkan? Ya, batalkan semuanya. Biarkan mereka menerima uang itu, tidak perlu dikembalikan. Maaf, Tuan. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Ucap Sebastian dengan penuh penekanan. Untuk masalah wanita itu, biar aku yang menanganinya. Baik, Tuan.
Dan setelah selesai dengan rokoknya, Sebastian segera bergegas ke sana untuk mengakhiri semuanya. Dalam waktu beberapa menit dia sudah sampai di sana. Sebastian naik lift kemudian mengetuk tempat di mana Nana dan Epe berada. Saat itu Epe yang membuka pintu. "Tuan, apa dia ada?" "Nona sedang berada di kamarnya." "Keluarlah." "Baik, Tuan." Dan saat masuk, Sebastian kembali menaiki tangga di mana kamar utama berada. Dia berdeham sebelum akhirnya mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak adanya jawaban membuat Sebastian semakin keras melakukannya. Tok, tok, tok. Masih belum ada membuatnya kesal dan membuka pintu seketika. Saat itu pula, setengah menit kemudian, Nana yang keluar kamar mandi dengan menggunakan handuk, dan Nana tidak sadar ada seseorang yang di ambang pintu kamar sedang menatapnya. Dan Sebastian menegang di sana, dia merasakan seluruh tubuhnya mendidih panas. Bagaimana melihat perempuan berkulit pucat yang sangat cantik, seolah alam memang menuntunnya untuk kesini. Saat itulah Sebastian terdiam kaku, dia merasakan sesuatu. Jiwa prianya yang pernah hilang, kini kembali terasa. Menegang melihat gadis desa di depannya. "Burungnya berdiri cuy." "Jodohku," ucap Sebastian. Dan saat itulah Nana yang menyadari keberadaan Sebastian segera berteriak. "Ah, si mesum." Kemudian, buk, Nana melemparkan pas di nakas hingga tepat mengenai kening Sebastian. Bruk, Sebastian jatuh tapi dalam kejatuhannya pun dia tersenyum aneh. "Aku menemukan jodohku." Nana yang baru sadar. Nana menatap khawatir pada pria yang sekarang terbaring di atas ranjangnya. Keningnya mengeluarkan darah. Bagaimana tidak? Spontan Nana melempar pas bunga kaca itu. Epe dan Has datang. Tidak lama kemudian dokter juga datang untuk memeriksa. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Hans pada Epe. Yang segera Epe ceritakan lewat bisikan yang mana membuat Nana lebih baik menunduk memainkan kancing kemeja yang dipakainya. Dia tidak menyalahkan dirinya mengingat tindakannya benar. Sebastian seharusnya tidak melakukan itu mengingat mereka belum menikah. Dan hal-hal seperti itu membuat Nana sensitif. Dia selalu marah jika ada pria yang berbuat seenaknya pada wanita. "Bagaimana keadaannya?" tanya Nana saat dokter selesai mengobati luka. "Tuan hanya terbentur sedikit." "Tapi dia kehilangan kesadaran?" "Itu karena beliau meminum alkohol terlalu banyak." "Dia minum?" tanya Nana pada Hans yang dia tahu itu adalah asisten pribadinya. "Bukankah dia sakit-sakitan? Kenapa kau tidak memperhatikan majikanmu?" "Bukan begitu, Nona." "Nona, panggil Epe. Lebih baik kita biarkan Tuan beristirahat. Anda juga bisa melakukannya di..." "Aku tidak mau tidur bersamanya, Epe. Kami belum menikah." "Maksud saya Anda juga bisa melakukannya di kamar bawah." "Oh," ucap Nana datar. Dia mengangguk. "Baik, aku akan turun. Dia baik-baik saja kan, Dok?" "Iya, Nona." Dan Nana diantar oleh Epe meninggalkan Hans dan dokter di sana. "Terima kasih, Dok. Biayanya akan saya urus." "Sama-sama, Tuan Hans. Saya hanya bisa berpesan agar Tuan Sebastian mengurangi alkohol yang dia minum mengingat umurnya memasuki usia 40-an. "Ya, aku tahu. Akan aku peringatkan." "Apa yang baru saja itu calonnya?" "Ya, tapi dia ingin membatalkannya." "Astaga, kenapa? Dia tidak akan menjadi pria lajang selamanya, bukan?" Hans mengangkat bahunya. "Terima kasih untuk hari ini." "Baiklah." Dan dokter itu keluar diikuti Hans, meninggalkan Sebastian yang perlahan membuka matanya. Dia merasa kepalanya sangat sakit. Astaga. Kemudian dia ingat sesuatu. "Jodohku," gumamnya bergegas untuk bangkit. Saat keluar dari pintu, Sebastian langsung dihadapkan dengan Hans. "Oh shit," gumam Sebastian merasa kaget. "Tuan, Anda baik-baik saja? Teh herbal yang dibuatkan dokter ada di nakas." "Batalkan pembatalannya." "Maaf, Tuan. Besok aku akan menikah dengan gadis desa itu." "Besok? Lakukan apa yang aku katakan atau aku makan semua sahammu." Dan Hans tidak pernah melihat Sebastian se-excited ini, kecuali bersama teman-temannya yang tidak lain ada Luke dan David. Kini Sebastian terlihat kehilangan karismanya. "Kau dengar aku bukan?" "Iya, Tuan." "Dan cepat panggil perancang busana yang handal kemari." "Baik, Tuan." "Nona, Tuan Sebastian ingin bertemu dengan Anda," ucap Epe memanggil Nana yang sedang minum. "Dia ada di kamar." "Kita bicara di kamar. Bisakah memintanya bicara saja di ruang tamu?" "Anda bisa naik dan memintanya pada Tuan," ucap Epe saat dia ingat kalau posisi Sebastian jauh lebih tinggi daripada Nana. "Baiklah." Menghela napas, Nana naik ke lantai atas. Dia melihat Hans yang berjaga di depan pintu di sana.
Sebelum Hans bicara, Nana lebih dulu mengatakan, "Bisakah kita bicara di ruangan itu saja?" Tangan mungilnya menunjuk ke sofa di mana balkon yang terbuka. "Saya akan meminta tuan muda." Dan tidak lama setelah Hans masuk, Sebastian keluar dengan senyuman terpatri di wajahnya. "Halo Nana, mari bicara di sana." Dan Nana sedikit terkejut dengan pancaran tatapan Sebastian yang terlihat berseri, lebih tepatnya seperti anak kecil yang bahagia. "Kemarilah, kenapa diam di situ? Apa perlu aku gendong?" "Tidak usah." Nana mendekat, dia duduk di depan Sebastian. "Kang, saya minta maaf atas lemparannya. Itu juga kan salah Akang masuk begitu saja. Untung saya pakai handuk. Kalau lagi nggak pakai baju bagaimana?" "Wah, kalau gitu mah lebih baik dan lebih bagus dong." "Permisi bilang apa?" tanya Nana yang sensitif dengan pria berotak ngeres ini. "Maaf, aku juga minta maaf tidak mengetuk dulu." "Ya, memang itu salah Akang dan..." Ucapan Nana menggantung saat melihat Sebastian terus menatapnya dengan mata bersinarnya. "Ada apa, Kang? Apakah ada yang aneh dengan wajah saya?" "Kamu cantik sekali." "Terima kasih. Akan aneh jika saya tampan. Dan juga pandai berargumen." "Ya." Nana mulai khawatir melihat Sebastian yang terus senyum-senyum sendiri layaknya manusia kurang waras. "Akang baik-baik saja kan?" Sebastian menarik napas dalam, kemudian kembali menatap Nana dengan matanya yang berbinar. "Kau adalah cahaya dalam hidupku?" "Hah?" tanya Nana tidak paham. "Kita akan menikah minggu depan?" "Secepat itu?" "Aku akan meninggal jika tidak segera melakukannya," ucap Sebastian saat ingat Nana begitu sensitif terhadap hubungan pria dan wanita di luar pernikahan. "Bagaimana? Saya pikir Akang tidak suka pada saya." "Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku hanya gugup tadi melihat wajahmu yang cantik." Nana menatap tidak percaya. Sosok pria arogan dan sombong hilang dengan pria yang penuh gombalan dan sering akan senyum. Itu membuat Nana berdam heran. Apakah Akang tidak lebih kita mengenal lebih dulu? Akan bagus jika saling mengenal setelah menikah, bagaimana? Akang sudah banyak membantu saya, jadi saya menurut saja. "Oke, kita akan menikah minggu depan." Nana hanya mengangguk. "Dan Nana, iya, jangan tinggalkan aku. Aku berpenyakitan tanpa dirimu." Nana diam, dia sedang mencerna itu adalah gombalan atau kenyataan. "Baik, Kang Mas." "Ya ampun, aku suka sekali saat kamu memanggilku begitu. Sangat lucu." Dalam hati Nana berkata, apa dia tidak waras? Dan Sebastian yang ada di depannya terus saja tersenyum memamerkan sisi manisnya, sampai Nana berpaling saat dirinya mulai sadar kalau pria di depannya ini tampan.